Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan. Nah, di video kali ini saya mau sharing sekedar info ya. Dimana di sini mau saya kasih info mengenai cara pemasangan kabel ke MCB yang baik dan benar ya menurut Puil. Nah, untuk pemasangan kabel yang ke MCB atau kabel power ya, masih banyak perdebatannya mengenai cara pemasangan kabel yang ke MCB. Baik ada yang lebih pro ya, pasang kabel power ke MCB itu dari bawah. Lalu ada juga yang lebih memilih memasang powernya itu bagian atas. Jadi saya sering lihat baik di forum mana atau di Facebook juga banyak ya, atau di grup-grup lainnya ya tentang kelistrikan, masih banyak yang memperdebatkan mengenai pemasangan kabel power atau input ke MCB. Jadi banyak yang memperdebatkan. Nah, untuk kalian jika ingin melakukan atau pemasangan kabel yang ke MCB, kalian bebas ya memilih untuk pemasangan kabel power yang ke MCB. Misal kalian di sini memilih memasang kabel power ya, ini itu dari atas, itu gak masalah ya, dan outputnya dari bawah, MCB akan tetap berfungsi. Lalu apabila ingin memasang kabel power dari bawah dan keluarannya ke atas ya, atau bagian atas, itu juga gak masalah, MCB juga akan tetap berfungsi ya. Seperti itu. Nah, kemudian di kutipan Puil juga saya pernah membaca ya mengenai pemasangan GPAS, gawai proteksi arus sisa. Nah, di situ ada pernyataan seperti ini. Untuk pemasangan kabel ke MCB ya, untuk kabel powernya bisa dari atas atau dari bawah. Itu pernyataan yang saya baca di Puil 2016 ya. Dan untuk pemasangan GPAS-nya, gawai proteksi arus sisa seperti ILCB dan juga RCBO itu inputnya harus dari atas. Jadi ditekankan input ILCB dan juga RCBO itu dari atas. Dan outputnya atau keluarannya di bagian bawah. Itu tentang GPAS, gawai proteksi arus sisa. Nah, selanjutnya di Puil halaman berikutnya juga di Puil 2016 ya kalau nggak salah. Itu ada contoh gambar pemasangan kabel ke MCB ya. Nah, itu powernya dari bawah ya teman-teman. Nah, kemudian keluarannya bagian atas. Nah, Puil memberikan contoh gambar untuk pemasangan kabel power ke MCB itu dari bawah, keluarannya di bagian atas. Nah, jadi gini ya. Ya silakan kalau kalian punya cara masing-masing boleh ya. Jangan diperdebatkan lagi mengenai pemasangan kabel power ke MCB. Itu harus dari bawah, harus dari atas. Dan kabel power itu bagusnya bagian atas, terus keluarnya bagian bawah MCB. Itu banyak ya debat-debat atau perdebatan seperti itu. Nah, tetapi di sini jika kalian punya cara sendiri monggo ya. Kalau kalian ikuti contoh gambar di Puil juga nggak masalah ya. Nah, kalau ikuti peraturan Puil berarti kalian bisa contoh gambar pemasangan kabel input atau kabel power ke MCB. Itu contoh gambarnya, inputnya harus dari bawah dan keluarannya ke atas atau bagian atas ya. Itu kalau kalian ikut contoh gambar pada Puil. Kalau saya pribadi lebih memilih ikuti contoh gambar pada Puil, yaitu kabel powernya dari bawah dan keluarannya di bagian atas. Nah, kalau kalian pernah melihat panel 3 fasa ya, panel-panel 3 fasa ya, itu kebanyakan ya, rata-rata pemasangan kabel powernya yang ke MCB atau ke MCCB juga, itu rata-rata pasti kabel powernya dari bawah atau inputnya dari bawah, kemudian keluarannya baru bagian atasnya. Kalian bisa cek deh kalau kalian melihat ada panel 3 fasa ya, itu kabel powernya atau input kabel ke MCB, MCCB atau sejenis lainnya
itu pasti pengkabelan powernya dari bawah. Nah, sekarang untuk pemasangan kabel yang benar gimana ya? Karena kalian jika misalkan ya ingin ikuti peraturan PUIL ya, berarti pemasangan kabel-kabelnya itu seperti ini. Nah, powernya dari bawah nih ya. Kabel warna coklat ini keluaran dari kWh meter. Nah, sedangkan untuk keluaran MCB bagian atas. Ini kabel hitam yang ke arah instalasi dalam rumah. Nah, jadi saya rasa jangan diperdebatkan lagi. Kalau kalian punya cara sendiri, bahwa inputnya dari atas monggo. Jika ikut peraturan PUIL juga monggo ya. Nah, seperti itu untuk pemasangan kabel ke MCB. Nah, selanjutnya untuk masalah pemasangan kabel grounding nih. Nah, ada ya juga yang tanya seperti ini. Nah, di rumah saya itu nggak terpasang kabel grounding sama sekali nih bang. Ya, di stop kontak, kemudian di box MCB juga hanya 2 kabel ya, fasa dan netral, nggak ada kabel groundingnya. Nah, kemudian si tuan rumah juga pernah tanya ya ke pak teknisinya, kok pak untuk kabel groundingnya nggak dipasang sama sekali. Nah, harusnya kan dipasang juga. Nah, si pak teknisinya punya alasan lain nih. Nah, kan ini yang dipasang itu meteran token ya, atau meteran pulsa. Nah, meteran pulsa ini kalau dipasangi kabel grounding itu akan sering error katanya. Akan sering muncul periksa. Nah, padahal ya, kalau menurut saya, jika di rumah kalian pakai kWh token ya, atau kWh prabayar ya, seharusnya tetap ya dipasangi kabel grounding. Nah, apakah dengan dipasang kabel grounding pada meteran token itu akan error atau akan sering muncul periksa? Jawabannya tidak ya. Meteran token jika sering muncul periksa bukan karena kabel grounding terpasang pada instalasi. Nah, munculnya periksa itu bisa disebabkan dari pemasangan instalasi yang kurang baik ya, dan juga pemilihan material kabel yang tidak ber-SNI. Itu juga bisa penyebab terjadinya periksa. Dan juga pemasangan antara kabel ground dengan kabel netral yang dikoppel jadi satu. Dengan dikoppelnya kabel ground dengan kabel netral dijadikan satu ya, itu bisa bikin meteran kalian ya, meteran token khususnya itu akan muncul periksa. Nah, jadi untuk contoh pemasangan instalasi yang baik itu seperti ini ya. Antara kabel ground dengan kabel netral itu pemasangannya harus terpisah, tidak boleh dijadikan satu. Oke ya, jadi seperti itu dulu ya untuk sharing-sharing kali ini ya. Untuk pemasangan kabel ke MCB, jika kalian mau pasang inputnya dari atas monggo, kalau ikuti peraturan PUIL juga monggo inputnya dari bawah. Oke ya, cukup sekian dulu dari saya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian dulu dari saya pamit dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.